Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, sahabat semua, peserta dari kelas Pranikah Muslimah. Ya, batch pertama dan ini adalah materi kita yang ketiga. Ya, materi yang ketiga. Yang pertama itu kita belajar tentang konsep pernikahan muslimah. Yang kedua kita belajar tentang visi Qurani pernikahan seorang muslimah. Dan yang ketiga ini, ikhtiar bagaimana menemukan calon pasangan hidup bagi seorang muslimah. Nah, bagaimana caranya? Apa aja yang perlu teman-teman lakukan? Apa saja langkah-langkahnya? Yuk kita pelajari bareng ya. Saya akan share dulu materinya ya. Nah, ikhtiar menemukan calon ya. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, ini mungkin jadi pertanyaan yang sering ya atau bahkan banyak ditanyakan oleh teman-teman ya, gimana cara cari jodohnya gitu. Nah, ini nggak kita kasih di awal. Ya, tapi kita kasihnya di akhir-akhir. Kenapa? Karena di awal itu saya pengen membangun fondasi teman-teman berpikir dulu. Ya, fondasi berpikir tentang pernikahan, membangun mindsetnya. Ya kan udah kita hajar banyak itu ya, dari niat ya, hari pertama. Hari kedua di webinar itu kurang lebih 2 jam juga kita belajar tentang niat juga, tentang apa aja peran-peran muslimah ya di dalam Al-Qur'an, seperti apa visi yang harus dicapai itu udah kita pelajari juga. Baru di pertemuan yang ini kita belajar gimana caranya, gimana ikhtiarnya menemukan pasangan hidup, menemukan calon bagi seorang muslimah. Ya ini banyak ditanyakan, apakah seorang muslimah itu kalau mau nikah harus diam aja di rumah gitu ya, nunggu dilamar, atau perlu melakukan ikhtiar juga? Nah, jawabannya adalah perlu dan bisa melakukan ikhtiar juga. Apa aja ikhtiarnya? Nah, ikhtiar yang pertama adalah minta dicarikan oleh orang tua ya, minta dicarikan oleh orang tua. Kenapa? Karena salah satu tanggung jawab wali, ya wali itu adalah ayah atau kakak laki-laki dari si wanita, itu adalah mencarikan calon pasangan hidup terbaik ya, calon pasangan hidup terbaik untuk putrinya, untuk anak gadisnya. Jadi memang itu sudah jadi tanggung jawab ayah. Makanya di Al-Qur'an disebutkan bunyi ayatnya adalah dan nikahkanlah ya, bukan menikahlah kamu sendiri, enggak, tapi dan nikahkanlah gitu. Artinya apa? Perintah dan nikahkanlah artinya itu disampaikan untuk para wali. Ya, jadi memang para wali sudah menjadi salah satu tanggung jawabnya mencarikan jodoh, mencarikan pasangan hidup untuk anaknya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan sebagai ikhtiar pertama. Ya, ikhtiar pertama dalam menemukan jodoh. Minta tolong cariin sama ayahnya. Temui ayahnya, ngobrol sama ayahnya, minta tolong carikan oleh ayahnya. Udah Agus, ayah saya kayaknya udah pasti jawabannya nggak bisa. Udah Agus, ayah saya kayaknya udah pasti nggak mau cariin. Ya, ayah saya kayaknya udah pasti nggak bisa untuk cariin. Nah, kira-kira gimana? Meskipun teman-teman sudah yakin dari awal bahwa ayah teman-teman semua ini nggak bisa cariin, nggak mungkin nih mau cariin, tapi tetap lakukan ikhtiar ini. Ya, ingat ya, tetap lakukan. Ya, kenapa? Karena ini sebagai bentuk untuk menyempurnakan ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita tahu nih, ini ayah nggak akan mencarikan nih, nggak apa-apa, akuin aja, minta aja. Ya, kalau misalnya orang tua bilang, maaf nak, ayah nggak bisa cariin, maaf nak, ayah nggak tahu nih mau cari di mana. Tinggal bilang aja, ayah tinggal doain ya, ayah doain aja, gitu ya. Jadi usahakan dulu sebagai syarat ya untuk memenuhkan ikhtiarnya. Kalau misalnya orang tua bilang nggak bisa, baru minta didoakan. Nah, kenapa ini penting? Ini ibaratnya kisahnya Bunda Hajar ya, Bunda Siti Hajar. Itu beliau sebenarnya udah tahu ya di Bukit Safa Marwah itu nggak ada air. Tapi beliau tetap melakukan itu sebagai apa? Sebagai bentuk untuk menyempurnakan ikhtiar. Sebagai syarat untuk menunjukkan ikhtiarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda Hajar itu lari-lari ya, sa'i dari Safa Marwah untuk nyari air. Airnya di mana ketemu? Apakah di Bukit Safa Marwah? Enggak, tapi airnya di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dalam usaha ikhtiar menemukan jodoh juga kayak begitu teman-teman semua. Terkadang teman-teman nih ngusahain A, bisa jadi Allah nanti akan kasih keajaibannya melalui titik B atau titik C dan yang tidak terduga atau tidak disangka oleh kita. Ya, jadi penting untuk melakukan ikhtiarnya. Nah, ibaratnya kisah Bunda Hajar yang nyari air ya akhirnya nemuin zam-zamnya. Ini teman-teman semua nih yang jomblo nih lagi cari zam-zamnya juga.
Zam-zamnya adalah apa? Calon pasangan hidup. Maka lakukanlah sa'inya. Ya, lakukan sa'inya. Kalau Bunda Hajar itu sa'inya lari ya, Safa Marwah. Ini kalau teman-teman sa'inya salah satunya minta dicarikan oleh orang tua. Dan ikhtiar-ikhtiar yang akan kita sampaikan ya kita pelajari di video ini adalah bagian dari sa'inya teman-teman semua, ya. Nah, yang kedua apalagi yang bisa dilakukan? Minta dicarikan oleh sahabat. Ini sa'i juga ikhtiar, bagian ikhtiar ya. Punya teman, punya sahabat sampaikan. Sob gitu ya, sis gitu ya. Aku nih kayaknya udah ini nih, udah siap nikah. Kira-kira kamu punya teman nggak? Atau kamu punya saudara, punya sepupu, punya abang yang masih sendiri gitu ya. Atau kalau misalnya temannya udah nikah, tanyakan. Kamu punya ini nggak, suamimu punya kenalan atau teman nggak yang masih jomblo? Nah, ini bisa dilakukan sebagai jalan ikhtiar. Ya, jalan ikhtiar bagi teman-teman semua, sahabat semua untuk menemukan jodohnya. Nah, yang ketiga adalah minta dicarikan guru ngaji. Kalau misalnya nih teman-teman ada di antara teman-teman yang ikut majelis ilmu, majelis kajian gitu ya, komunitas atau sebagainya, itu biasanya ada guru ngajinya, mentornya ya atau istilahnya ada murabinya, ada murabiyahnya. Itu bisa minta tolong dicarikan oleh guru-guru ngajinya tersebut ya. Nah, selanjutnya yang keempat, cari sendiri dari pertemanan sekolah dan kuliah. Ya, misalnya teman-teman nih ya saat ini lulusan S1 ya atau kita ambillah ya lulusan SMA. Itu kan lumayan ya punya jaringan pertemanan, ada teman TK, teman SD, teman SMP dan teman SMA. Coba diingat-ingat ya, coba di apa namanya dikenang-kenang gitu ya. Kira-kira ada nggak nih orang-orang yang sesuai dengan harapan teman-teman, yang sesuai dengan kriteria jodoh. Ya di pertemuan kedua di webinar apa namanya, webinar visi Qur'ani pernikahan muslimah itu kita udah belajar merancang kriteria jodoh. Harapan saya teman-teman, ya teman-teman semua, sahabat semua udah mempelajari itu dan udah mengerjakan prakteknya. Ya, jadi udah punya pegangan tuh, ya pegangan namanya kriteria jodoh. Jadi udah tahu orang kayak apa yang mau dicari. Maka itu bisa diikhtiarkan di lingkungan pertemanan sekolahnya. Nah, kalau misalnya udah ada nih, ternyata ada orang yang tertarik, kira-kira gimana udah? Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan ada satu orang yang membuat hati tertarik ya, membuat hati suka gitu ya, maka cara yang disampaikan sederhana. Ya, ajukan ta'aruf kepada orang tersebut. Lah kan saya muslimah, cowok cewek, saya wanita. Emang boleh wanita ngajak duluan? Lah yang bilang nggak boleh siapa? Ya, nggak ada yang bilang nggak boleh ya, artinya boleh ya. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha jugalah yang pertama kali meminta Nabi Muhammad untuk menikahi beliau melalui sahabatnya namanya Nafisah. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngajak seseorang ta'aruf duluan, itu bahasanya bukan tentang menyatakan perasaan. Bahasanya bukan tentang mengatakan cinta, ya I love you, aku suka kamu, enggak. Ya, tapi adalah mengajak untuk melakukan proses ta'aruf. Dan prosesnya itu tidak dilakukan sendiri, tapi minta tolong temannya ya untuk menyampaikan ya, temannya sebagai perantara. Atau mungkin ya kalau misalnya target calonnya itu adalah ada di lingkungan dekatnya, boleh minta tolong ayahnya kalau memungkinkan. Ya saya punya teman, ya punya teman saya ini laki-laki, ya seorang laki-laki cowok. Nah ini diajak nih ya, diajak oleh oleh apa namanya, oleh ayahnya, oleh ayah si wanita gitu ya, dilamar oleh ayah si wanita. Jadi ayah si wanita sendiri yang menemui teman saya ini. Nah itu boleh ya teman-teman nanti minta tolong sama ayahnya. Jadi kalau misalnya ayahnya ini nggak bisa cariin, ayo kasih tahu ke ayah. Ayah saya udah tahu nih orangnya, kira-kira orangnya ini nih. Kira-kira ayah mau nggak temuin orang tuanya atau temuin anaknya. Nah ini juga sering dilakukan. Nah kalau misalnya teman-teman mengajak ta'aruf melalui perantara, ya cari perantara yang tentunya adalah yang wanita juga ya, kalau bisa usahakan yang sudah menikah. Ya atau dari sahabat-sahabatnya yang laki-laki gitu ya, tapi usahakan juga yang sudah menikah ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah ini bisa dilakukan nih, mantap banget nih. Jadi silakan setelah ini di-list ya, ada nggak kira-kira, calon pasang hidupnya gitu. Nah, yang kelima adalah cari dari pertemanan komunitas atau organisasi. Makanya saya sering sampaikan ya ke teman-teman yang ikut belajar ta'aruf juga ya di beberapa webinar, kalau saya ngisi webinar saya sampaikan perluas pergaulannya, ikut berbagai komunitas ya. Kalau yang di muslimah itu banyak komunitas.
ada peduli jilbab misalnya, ada One Day One Juice gitu ya, ada pejuang subuh ya. Pejuang subuh saya pernah ikut dulu beberapa waktu saat awal-awal berdiri komunitas tersebut, dan saya menyaksikan sendiri banyak ya di antara mereka yang di komunitas itu akhirnya saling nikah gitu, dibantuin oleh pimpinan-pimpinan komunitasnya lah gitu ya, oleh pembina komunitasnya, ketuanya, dicariin jodohnya. Nah, ini enaknya kita itu kalau hidupnya berjamaah. Ada lingkaran-lingkaran terdekat pertemanan kita. Jadi ketika kita pusing jodoh, kita nggak mikirinnya sendiri. Tapi ada sahabat-sahabat dekat, ada saudara-saudara kita ya yang juga bantu untuk mikirin tentang jodoh kita. Jadi itu enaknya ya teman-teman semua. Jadi boleh ya setelah ini cari komunitas, aktif di berbagai komunitas ya, komunitas keislaman atau apa gitu ya. Dan terakhir adalah ikut biro jodoh ta'aruf yang syar'i. Nah, saya menyarankan bahwa ikut biro jodoh dijadikan sebagai jalan ikhtiar yang terakhir. Ya, kalau yang pertama nih 1 sampai 5 itu usahakan dulu yang ada di lingkaran dekat. Ya, tapi kalau misalnya 1 sampai 5 nggak mungkin banget rasanya, baru coba ikut biro jodoh ta'aruf tapi yang syar'i. Biro jodoh ta'aruf yang syar'i itu tandanya gimana? Yang pertama adalah proses ta'arufnya didampingi langsung oleh penyelenggara. Ya, didampingi langsung oleh penyelenggara. Jadi dari penyelenggaranya ada yang hadir, ada yang meluangkan waktu sebagai perantaranya. Jadi tidak membiarkan peserta ta'arufnya ini saling ta'aruf sendiri, ya apalagi sampai di-upload dia, diposting-posting di sosmed. Nah, itu enggak, itu jauhi. Ya kan ada tuh ya, minta foto terus diposting di sosmed, terus dikasih nomor WhatsApp di bawah, email di bawah gitu. Nah, ini sering membuat bingung nih orang-orang pesertanya. Kenapa? Karena terkadang ada seorang muslimah mungkin ya, itu dia di WhatsApp oleh puluhan cowok dan dia bingung ini mana yang serius, mana yang cocok gitu ya. Kenapa? Karena ya itu kayak apa ya? Sama kayak dipromosikan gitulah ya, dalam tanda kutip, mohon maaf ya, orang kayak jual barang gitu. Nah, sementara ta'aruf adalah bagaimana semua itu terjaga. Identitas kerahasiaan pesertanya terjaga, identitas fotonya terjaga, dan perantara lah yang membantu nanti mencocokkan nih, kira-kira data ini kira-kira cocoknya sama yang mana nih. Ya, sehingga perantara juga ikut mendampingi prosesnya. Jadi nggak langsung berdua aja. Nah, ada nggak yang seperti ini? Ada. Ya, jadi teman-teman bisa cari, bisa ikhtiarkan yang benar-benar syar'i. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua, kurang lebih begitu ya sharing kita pada malam hari ini tentang ikhtiar menemukan jodoh bagi seorang muslimah. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, tadi kita udah kirimkan di grup ada informasi tentang pendaftaran kursus pranikah intensif selama 3 bulan. Bekal menikah muslimah, alhamdulillah program ini sudah diikuti oleh lebih dari 2.200 orang. Ya, sudah berjalan 2 tahun dari 2018 sampai saat ini ya udah berjalan 12 angkatan. Nah, teman-teman semua, ya ini adalah angkatan 13. Harapan saya bagi teman-teman yang nonton video ini, silakan segera daftar. Ya, cek di scroll lagi ke atas di grup, itu ada link pendaftarannya, silakan daftar. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma 650.000 aja. Tapi khusus bagi teman-teman yang daftar sebelum tanggal 14 Desember 2020 mendapatkan diskon lebih dari 50%, yaitu jadi 250.000. Ya, ditambah dengan kemudahan bisa dicicil. Jadi cukup DP dulu 100.000 minimal, lalu sisanya dicicil selama 3 bulan. Ya, Januari, Februari, Maret 2021 kita belajar. Apa aja udah yang akan kita pelajari di program tersebut? Nah, yang pertama bulan Januari kita akan belajar tentang konsep diri, ya terapi kalau ada yang patah hati, ada yang trauma dan sebagainya, itu kita selesaikan tuh. Ya, membasuh luka pengasuhan, bagaimana mengendalikan emosi, kita belajar. Ya, selesai dengan diri sendiri, fokus kita itu menemukan tujuan hidup, menemukan value hidup, bagaimana merancang keuangan pribadi, itu di bulan pertama. Bulan Januari 2021. Di bulan Februari kita akan belajar bulan keduanya ya tentang bagaimana mengikatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Ya, entah mulai dari konsep pernikahan Islami, ya fondasi pernikahan dalam Islam, menghadapi konflik bagaimana agar lebih dicintai oleh pasangan, bagaimana seni berkomunikasinya, bagaimana juga memahami berbagai hal-hal penting dalam pernikahan ya seperti talak, perceraian dan sebagainya, itu kita pelajari di bulan kedua dan awal bulan ketiga. Nah, di bulan ketiga ya kita belajar tentang pernikahan ya, masih ngebahas tentang pernikahan,
hubungan dengan mertua, hubungan dengan orang tua setelah menikah, dan juga tentang pengasuhan ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengasuh anak. Jadi 3 bulan kita belajar hal-hal penting yang akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna bagi teman-teman semua dalam menjalani pernikahannya nanti. Jadi jangan jangan ditunda-tunda, segera daftar karena pendaftarannya terbatas hanya buat 250 orang aja gitu ya. Kalau kelas pranikah muslimah ini banyak ya, ikut 3.000 gitu ya. Nah, tapi untuk kelas itu ya kita batasi sedikit aja, udah 250. Kenapa dibatasi udah Agus? Karena agar lebih intensif. Ya, kalau di kelas pranikah muslimah ini banyak, ini memang nggak ada diskusi pribadinya, curhatnya nggak ada. Ya, bahkan yang Q&A di live webinar pun nggak bisa kita jawab semua ya karena keterbatasan waktu. Tapi di kursus pernikahan intensif selama 3 bulan, teman-teman semua bebas ya mau curhat pribadi sama Umu Gozi ya, itu bebas ya, mau diskusi di grup bebas ya, dan bisa dilakukan. Dan ketika webinar ya karena dikit ya, insya Allah saya maksimalkan akan jawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, silakan segera daftar karena harga spesialnya 250.000 hanya sampai Senin 14 Desember 2020. Ya, jadi silakan daftar, linknya ada di grup. Silakan daftar segera. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.